Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to our channel Elon. Di video kali ini kita akan bahas terkait bagaimana pengertian dari Omnibus Law ya. Tentu di sini kita nggak akan membahas pro dan kontranya. But before it, please don't forget to like, share, comment, and subscribe karena itu semua gratis dan semoga kita sehat selalu, kemudian jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatannya ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, langsung aja simak video berikut ini. Apa itu Omnibus Law? Omnibus Law terdiri dari kata omnibus dan law. Omnibusnya berasal dari kata omnis yang berarti semua atau banyak, sedangkan law berarti hukum. Sehingga Omnibus Law merupakan hukum yang mengatur semua hal dalam segala bidang. Para ahli sendiri sering membuat istilah Omnibus Law sebagai undang-undang paling law, teman-teman. Jadi, Fahri Hamid berpendapat bahwa Omnibus Law merupakan konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, subjek, materi, juga peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk dijadikan sebagai produk hukum besar dan holistik. Adapun Fajar Kurniawan berpendapat bahwa Omnibus Law ini merupakan suatu aturan yang dibuat untuk memangkas peraturan yang dianggap tumpang tindih dan menghambat pertumbuhan negara, juga sekaligus untuk menyinkronkan beberapa aspek untuk dijadikan sebagai produk hukum besar. Oke, kita bahas dulu terkait bagaimana sejarah Omnibus Law itu sendiri ya. Jadi sebenarnya penggunaan Omnibus Law ini sudah banyak digunakan oleh negara di dunia, terutama bagi yang menggunakan tradisi common law ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sistem hukum di dunia ini ada dua, ada common law dan civil law yang insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, di sini jelaskan bahwa konsep Omnibus Law ini sudah lama. Di Amerika Serikat itu sendiri tercatat bahwa Omnibus Law pertama kali dibahas pada tahun 1840 dengan penyebutan Omnibus Bill. Nah, tahun ini karena kita tahu bahwa sejarah itu kan debatable ya, dan ada berbagai macam pendapat, dan kita ambil di tahun 1840. Mohon maaf apabila salah. Apa itu penyebabnya? Jadi dulu itu ada perjanjian private terkait dengan pemisahan dua rel kereta api di Amerika. Dan pada tahun 1967, rancangan metode ini viral nih teman-teman, atau populer, sehingga pada saat itu Pierre Trudeau selaku Menteri Hukum di Amerika Serikat mengenalkan apa yang dinamakan dengan Criminal Law Amendment Bill, yang isinya itu untuk mengubah undang-undang hukum pidana dan mencakup banyak isu. Nah, Ahmad Reddy selaku dosen jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Tarumanagara menyebutkan setidaknya ada 9 negara di dunia yang telah menerapkan Omnibus Law di sepanjang sejarah. Apa saja negara-negara tersebut seperti Inggris, Australia, Jerman, Turki, Filipina, Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Singapura, yang dari sebagian negara-negara yang disebutkan tersebut merupakan tetangga Indonesia di Asia Tenggara. Oke, di Indonesia sendiri, Omnibus Law pertama kali disuarakan oleh Presiden Jokowi dalam pidato pertamanya setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. Hal ini pun kemudian kembali digaungkan oleh beliau pada saat melantik kabinet-kabinetnya. Presiden Jokowi berkeyakinan bahwa Omnibus Law dapat menyederhanakan kendala regulasi yang begitu berbelit-belit dan panjang, sehingga dapat memperbaiki ekosistem investasi dan memperkuat perekonomian nasional. Ada 4 rancangan undang-undang yang masuk dalam prolegnas prioritas di tahun 2020 ini, seperti rancangan undang-undang kefarmasian, rancangan undang-undang cipta lapangan kerja yang baru saja diketok kemarin, rancangan undang-undang perpajakan, serta rancangan undang-undang ibu kota negara. Adapun yang paling alot pembahasan draft dan membuat resah para buruh ialah rancangan undang-undang cipta lapangan kerja yang kemarin baru saja diketuk. Dikabarkan bahwa kurang lebih ada sekitar 62.000 regulasi yang tersebar di berbagai lembaga yang dapat menghambat percepatan pembangunan di Indonesia.
Maka, pemerintah perlu merampingkan regulasi tersebut dengan melakukan berbagai revisi undang-undang agar regulasi yang tumpang tindih tersebut dapat menjadi efisien. Sebagai contoh, regulasi yang tumpang tindih pada saat ini ialah terkait dengan proses pra-pendaftaran untuk memulai usaha. Proses ini diatur dalam 9 undang-undang, 2 peraturan pemerintah, 4 peraturan presiden, dan 20 peraturan menteri. Terlihat jelas bahwa banyak regulasi yang tumpang tindih, bukan? Dan meskipun hal ini sangat awam sekali didengar oleh masyarakat Indonesia, sebenarnya konsep ini telah digunakan dalam 2 undang-undang di Indonesia, namun kurang diperhatikan secara serius oleh masyarakat. Adapun undang-undang yang dimaksud akan saya tampilkan dalam bentuk teks sebagai berikut. Yang pertama, Perpu nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan Jungto Undang-Undang nomor 9 tahun 2017 yang mencabut Pasal 35 ayat 2 dan Pasal 35A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Perbankan, Pasal 47 Undang-Undang Pasar Modal, Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Perbankan Syariah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Pasal 157, Pasal 158 ayat 2 sampai dengan ayat 9, dan Pasal 159 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi, Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Demikian pemaparan dari kami terkait dengan pengertian dan sejarah Omnibus Law selaku tim Ela Angkasa tentang hukum. Kurang lebihnya mohon maaf, teman-teman bisa diskusi di kolom komentar. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.